Karena kita sejak kecil, kalau saya tidak silap, kita sama Pak pengajaran yang kita terima. Dan dulu saya juga sering Pak setiap minggu mengucapkan liturgi pengakuan iman. Iman Rasuli. Sama persis every week pasti menyebutkan itu Pak. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Itu sudah termapping di kepala. Dan itu memang tidak mudah diubahkan, kecuali kita buka hati. Nah, tadi juga dari Pak Budi itu pertanyaannya sangat bagus. Kenapa ini semuanya larinya ke roh sih? Gitu ya kan? Ya, kita kalau menangkap Allah itu roh. Di Kejadian 1 itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman. Siapa sih yang berfirman? Ya roh itu. Gitu kira-kira. Dan dia menjadi manusia kemudian mati, hidup lagi jadi apa? Menjadi roh lagi yang menghidupkan. Dia kembali kepada natur awalnya karena tugas besarnya sudah selesai. Maka ayat-ayat semua menerangkan, mari kita fokus kepada dimensi rohania. Karena daging sama sekali nggak berguna. Karena daging, Paulus katakan apa? Yang baik yang ingin aku lakukan, malah yang jahat aku berbuat. Nah itulah kedagingan. Jadi kedagingan ini membawa kita kepada kebinasaan. Makanya roh itulah, buah roh itulah bagaimana mengendalikan kita. Nah kalau cerita kebangkitan, terus terang Pak, bukan hanya segelintir orang, banyak orang ingin dibangkitkan hidup lagi Pak. Hidup dagingnya bangun lagi gitu. Padahal kebangkitan itu cuma satu Pak, Kristus. Kristuslah kebangkitan. Nah kita ini, mohon maaf, ada di dalam Kristus Pak. Baru kita bisa bangkit. Dalam dimensi apa? Rohania. Daging kita nggak mungkin Pak dibangkitkan kayak zombie lagi kita hidup Pak. Enggak Pak. Inilah yang selama ini kita terima. Termasuk saya Pak. Termasuk saya. Saya lama seperti itu Pak. Lama. Cukup lama saya pada posisi itu. Dan menangkap kebenaran itu seperti itu. Nanti kita udah mati, udah dikubur, hidup lagi kayak Lazarus. Lazarus mati lagi Pak. Bukan Bapak lupa ini. Ini Lazarus yang cerita di api Bapak. Soalnya namanya persis sama begitu. Jadi Jenderal. mati lagi juga. Jadi yang kekal itu bukan tubuh kita ini. Nah Tuhan ini mengajak kita masuk ke dalam dimensi roh. Nah marilah kita sama-sama belajar masuk ke sana. Tadi Pak Budi sudah mengatakan, ini semua cerita tadi di 2 Petrus 3 ayat 9 sampai sekian langit ini cerita sebetulnya cerita apa? Ini cerita gambaran tentang kehancuran bait suci. Berakhirnya hukum Taurat. Ini hukum Taurat ini membahayakan banget. Dan tidak seorang pun bisa kudus karena hukum Taurat. Yeah. Nah kalau kita mau kudus, kita masuklah di dalam kekudusan itu, di dalam Kristus, maka kita dikuduskan. Amin. Bukan kita yang hebat, karena kita pada dasarnya mati. Nah, paradigma menangkap bahwa kita mati ini penting banget. Bahwa kita ini udah mati. Jadi manusia Adam kita itu mati. Nah sekarang semua orang yang gak percaya Kristus itu mati Pak. Termasuk Habib Rizik Pak. Walaupun dia keluar-keluar Pak, dia itu pada dasarnya mati Pak. Oh gitu. Itu mati Pak. Jadi mau Habib Rizik, mau yang lain, siapa yang tidak di dalam Kristus, di hadapan Allah mati. Siapa di luar tubuh Kristus mati. Yeah. Itu firman Tuhan. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27.
Jelas Pak. Siapa yang tidak terdaftar, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia mati. Nah, yang disebut neraka, saya nggak sebut neraka lah, nggak usah sebut neraka, mengerikan banget gitu loh. Tapi mati kekal Pak. Jadi mari kita mulai sekarang ini, kalau saya boleh mengajak kita, mari mindset kita ini, inilah yang harus diubahkan Pak. Roma 12 ayat 2, ya, pembaharuan budi dalam arti apa? Our mindset, renewing your mind. Seturut apa? Seturut firman, bukan akal pikiran kita. Ini poin penting banget Pak. Kenapa? Inilah yang saya alami juga di dalam kehidupan saya. Waktu saya switch my mind to change my paradigm with the new, yaitu dimensi rohani. Karena hati terbuka, kita mau terima, saya merasakan itu mudah banget. Dan saya tidak berpikir lagi saya akan dibangkitkan nanti tubuh saya. Karena kebangkitan itu hanya Kristus. Dialah yang sulung. Dan kita ini hanya ikut di dalam Dia, masuk di dalam Kristus. Nah, ini yang saya tangkap Pak. Jadi kalau cerita kebangkitan hanya Kristus, cerita mati di luar Kristus adalah kematian. Yang saya cerita tadi, bahtera tadi. Siapa ada di dalam bahtera dia selamat? Nah, di luar Kristus dia kematian. Di dalam Kristus adalah kehidupan. Karena Yesus sudah jelas ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Kristuslah kebenaran, hanya Kristuslah kehidupan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih.